Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu akan menjelaskan konsep motor listrik AC/DC. Kelompok satu yang beranggotakan Akbar Nur Alamsyah, yang kedua Fikri Anugrah, yang ketiga Firman Setiawan, yang keempat Ketut, yang kelima Mahmuda, yang keenam Ruli. Lanjut, pengertian motor DC. Motor listrik DC atau DC motor adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan motion. Motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus searah. Seperti namanya DC, motor memiliki dua terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau DC, direct current, untuk dapat menggerakkannya. Motor listrik DC ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti vibrator ponsel, kipas DC, dan berlistrik DC. Motor listrik DC atau DC motor ini menghasilkan sejumlah putaran per menit, atau biasanya dikenal dengan istilah RPM, Revolution per Minute, dan dapat dibuat berputar searah arum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Apabila polaritas listrik yang diberikan pada motor DC tersebut dibalikan, motor listrik DC tersedia dalam berbagai ukuran RPM dan bentuk. Kebanyakan motor listrik DC memberikan kecepatan rotasi sekitar 3000 rpm hingga 8000 rpm dengan tegangan operasional 1,5 volt hingga 24 volt. Apabila tegangan yang diberikan ke motor listrik DC lebih rendah dari tegangan operasionalnya, maka akan dapat memperlambat rotasi motor DC tersebut. Sedangkan tegangan yang lebih tinggi dari tegangan operasional akan membuat rotasi motor DC menjadi lebih cepat. Namun, ketika tegangan yang diberikan ke motor DC tersebut turun menjadi di bawah 50% dari tegangan operasional yang ditentukan, maka motor DC tersebut tidak dapat berputar atau terhenti. Sebaliknya, jika tegangan yang diberikan ke motor DC tersebut lebih tinggi sekitar 30% dari tegangan operasional yang ditentukan, maka motor DC tersebut akan menjadi sangat panas dan akhirnya menjadi rusak. Pada saat motor listrik DC berputar tanpa beban, hanya sedikit arus listrik atau daya yang digunakannya. Namun pada saat diberikan beban, jumlah arus yang digunakan akan meningkat hingga ratusan persen, bahkan hingga 1000% atau lebih, tergantung jenis beban yang diberikan. Oleh karena itu, produsen motor DC biasanya akan mencantumkan stall current pada motor DC. Stall current di sini adalah arus pada saat poros motor berhenti karena mengalami beban maksimal. Selanjutnya adalah prinsip kerja motor listrik DC. Terdapat dua bagian utama pada sebuah motor listrik DC, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor yang tidak berputar. Bagian yang statis ini terdiri dari rangka dan kumparan medan. Sedangkan rotor adalah bagian yang berputar. Bagian rotor ini terdiri dari kumparan jangkar. Dua bagian utama ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa komponen penting, yaitu diantaranya adalah yoke atau kerangka magnet, poles atau kutub motornya, field winding, kumparan medan magnetnya, armatur winding, kumparan jangkar, komutator, dan juga brush atau kuas. Pada prinsipnya, motor listrik DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak. Ketika arus listrik diberikan ke kumparan, permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan, dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara magnet. Saat ini, karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub selatan magnet, ataupun kutub selatan kumparan bertemu dengan kutub utara magnet, maka akan terjadi saling tarik-menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Untuk menggerakkannya lagi, tepat pada saat kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus pada kumparan dibalik. Dengan demikian, kutub utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan, dan kutub selatannya akan berubah menjadi kutub utara. Pada saat perubahan kutub tersebut terjadi, kutub selatan kumparan akan berhadap dengan kutub selatan magnet, dan kutub utara kumparan akan berhadapan dengan kutub utara magnet. Karena kutubnya sama, maka akan terjadi tolak-menolak, sehingga kumparan bergerak, memutar hingga utara
kumparan, berhadapan dengan selatan magnet, dan selatan kumparan, berhadapan dengan utara magnet. Pada saat ini, arus yang mengalir ke kumparan dibalik lagi dan kumparan akan berputar lagi karena adanya perubahan kutub. Siklus ini akan berulang-ulang hingga arus listrik pada kumparan diputuskan. Pengertian motor listrik AC. Motor AC adalah sebuah motor listrik yang digerakkan oleh alternating current atau arus bolak-balik atau AC. Umumnya, motor AC terdiri dari dua komponen utama, yaitu stator dan rotor. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada motor DC, stator adalah bagian yang diam dan letaknya berada di luar. Stator mempunyai koil yang dialiri oleh arus listrik, dan nantinya akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Bagian yang kedua yaitu rotor. Rotor adalah bagian yang berputar dan letaknya berada di dalam atau di sebelah dalam stator. Rotor bisa bergerak karena adanya torsi yang bekerja pada poros di mana torsi tersebut dihasilkan oleh medan magnet yang berputar. Prinsip kerja motor listrik AC. Motor sinkron. Motor sinkron adalah motor listrik AC yang pada kondisi steady. Kecepatan putaran rotor tersinkronisasi atau sebanding dengan frekuensi gelombang arus AC. Jika kita kaitkan dengan rumus putaran rotor mesin AC, maka kecepatan rotor akan selalu sebanding dengan frekuensi listrik supply dan berbanding terbalik dengan jumlah kutub magnet. Di sini ada rumusnya N sama dengan 120 F per P, di mana N sama dengan kecepatan putaran rotor, F sama dengan frekuensi sumber listrik, dan P sama dengan jumlah kutub magnet untuk setiap fase listrik. Prinsip kerja motor listrik AC tipe sinkron adalah terletak pada sistem eksitasi pada rotornya. Rotor motor AC sinkron memiliki kutub magnet dengan posisi yang tetap. Kutub magnet tersebut terkunci dengan medan magnet yang terbangkitkan di stator, sehingga pada saat medan magnet stator berputar akibat gelombang listrik, rotor motor akan ikut berputar dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan gelombang listrik AC. Gambar animasi di atas adalah ilustrasi sebuah motor listrik AC dengan sumber listrik AC 3 fase. Pada gambar tersebut, terlepas dari sumber eksitasinya, rotor motor listrik tersusun atas dua kutub magnet, yakni utara, merah, dan selatan, hijau. Sedangkan sisi stator tersusun atas beberapa kumparan kawat dengan sumber tegangan listrik AC 3 fasa, yaitu merah, biru, dan hijau, melalui beberapa kumparan yang disusun sedemikian rupa. Listrik AC 3 fasa terkonversi menjadi kutub magnet dan medan magnet putar. Kutub magnet stator yang terbangkitkan akan tarik-menarik dengan kutub magnet rotor yang berlawanan. Sehingga, jika medan atau kutub magnet stator berputar karena gelombang listrik AC, maka rotor motor akan ikut berputar mengikuti putaran kutub magnet stator. Kutub utara rotor akan selalu mengikuti putaran kutub selatan stator. Sedangkan, kutub selatan rotor akan mengikuti putaran kutub utara stator. Dengan demikian, kecepatan putaran rotor akan selalu sama dengan kecepatan putar medan magnet stator. Dan karena hal ini, motor listrik AC ini disebut dengan motor listrik AC tipe sinkron. Selanjutnya, motor AC tak sinkron. Sesuai dengan prinsip kerja motor listrik AC, rotor motor haruslah sebuah material yang memiliki kutub magnet atau magnet permanen. Sehingga pada saat kumparan stator teraliri listrik AC dan menciptakan medan magnet putar, rotor magnet akan ikut berputar karena kutub magnet rotor terkunci oleh kutub magnet stator. Motor AC tak sinkron juga dikenal dengan nama motor induksi. Istilah tersebut digunakan karena untuk menciptakan kutub magnet rotor. Sistem menggunakan induksi elektromagnetik dari medan magnet kumparan stator. Rotor motor induksi bukan sebuah magnet permanen dan tidak pula menggunakan sistem eksitasi. Bentuk rotor didesain sedemikian rupa sehingga jika terinduksi oleh medan elektromagnetik stator, akan tercipta arus listrik pada rotor diikuti dengan terciptanya medan magnet rotor, yaitu fenomena elektromagnetik. Sumber tegangan AC yang dialirkan ke kumparan-kumparan stator motor
akan menghasilkan medan magnet putar dengan kecepatan putaran sinkron sesuai dengan frekuensi sumber listrik. Medan magnet putar stator tersebut akan menginduksi secara elektromagnetik kepada rotor sehingga tercipta arus listrik pada sisi rotor sesuai dengan hukum Faraday. Arus listrik yang mengalir pada sisi rotor tersebut kembali akan menghasilkan medan magnet pada sisi motor.